Oke, kita lanjut lagi untuk tetap membahas topik utama kita, yaitu tentang tolak Rohingya. Namun di video kali ini saya akan menayangkan satu video dari Bapak Mahfud MD yang sedang berkampanye di Aceh. Dan dalam kampanye tersebut, di dalam sesi tanya jawab, ada masyarakat Aceh yang menanyakan kepada Bapak Mahfud MD tentang pernyataan yang sempat viral dahulu, yaitu Bapak Mahfud MD pernah mengungkit dan mengatakan tentang Aceh pernah mengalami tsunami dibantu oleh dunia. Masa iya sekarang pengungsi yang membutuhkan dan datang ke Aceh tidak dibantu? Nah, itu dipertanyakan oleh salah seorang warga dari Aceh. Nah, selain itu juga di sini ada pembahasan tentang dana yang digelontorkan untuk Rohingya. Jadi Bapak Mahfud MD ini mengatakan pemerintah tidak memberikan dana kepada mereka, tapi mereka dibiayai oleh UNHCR ataupun PBB. Namun nanti akan saya tayangkan juga, saya cantumkan bukti juga bahwa pemerintah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk mereka para pengungsi di Aceh. Apakah mungkin itu sama Bapak Mahfud MD tidak dianggap sebagai dana pengeluaran dari pemerintah ataupun bagaimana? Tapi sebelumnya kita simak dulu videonya sebelum kita komentari lebih jauh. Kemudian terkait salah satu statement Bapak, karena sekarang kita sangat sangat hangat dengan isu Rohingya, Pak. Rohingya. Ya, waktu itu Bapak sempat berstatement bahwa Aceh, mohon maaf mungkin ada salah Pak, seingat saya Aceh tidak tahu berterima kasih karena saat tsunami dibantu oleh seluruh dunia. Tapi apa kabarnya ketika kami sekarang, tanah Tanah Nangro Aceh yang diperjuangkan dengan konflik Aceh? Oke, Belum cukup. selesai, Pak. Dua saja pertanyaannya. Iya, Pak. Saya jelaskan lebih lanjut, Pak. Kenapa kemarahan ini ada oleh rakyat Aceh? Karena takut terjadi seperti yang terjadi di Israel. Tuan rumah diusir oleh pendatang. Itu salah satu tekanan. Bagus. Ya. Tabrak. Ya. Karena itu Pak, orang Aceh juga memikirkan tentang bagaimana tidak dibantu karena kedatangan ini sejak 2015, Ya. 2017. Oke, cukup. Ya. Sudah paham. Ayo. Oke. Harusnya jangan di stop seperti itu, Pak. Kalau ada orang mau menjelaskan ataupun mempertanyakan sesuatu, walaupun Bapak sudah tahu arah dan tujuannya, jangan di stop dulu, Pak. Biar masyarakat yang umum itu tahu apa yang akan dijelaskan oleh si penanya ini. Paham. Geser dikit ke sini kakaknya. Saya tabrak ya, saya tabrak balik ya. Tabrak balik Kak. Pertama saya tidak pernah mengatakan rakyat Aceh tidak tahu berterima kasih. Tidak ada itu, tidak ada. Saya katakan ketika Aceh dilanda tsunami, seluruh dunia ikut membantu ke kita. Kenapa sekarang ada orang ngungsi tidak kita bantu sebentar? Cuma saya bilang gitu, tidak ada kata tidak tahu berterima kasih. Itu hoax luar biasa. Oke. Tabrak. Yang kedua, kasus Rohingya ini dulu tahun 2015 masyarakat Aceh dan seluruh umat Islam Indonesia minta agar Rohingya ditolong karena dianggap ini isu pengusiran agama, sehingga dulu ditampung di sini dulu karena sini dulu yang setuju. Gitu, tetapi ini ternyata setiap bulan, setiap tahun berkembang masuk menjadi tempat perdagangan orang. Maka kita sudah menolak ke dunia internasional, tapi yang sudah terlanjur masuk kan tidak boleh dibuang. Kita negara yang punya rasa kemanusiaan, ya. Oleh sebab itu, saudara juga harus tahu mereka yang Rohingya di sini itu hanya sementara, untuk segera dipulangkan ke daerah lain yang menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi. Ya, kalau ini memang benar. Dulu yang menerima sampai demo-demo itu warga Aceh juga. Dan warga Aceh terprovokasi oleh kaum-kaum yang suka demo itu dulu, yang jual-jual agama. Itu kalau menurut saya. Memang benar, Aceh yang menginginkan untuk ditampung. Tapi saat ini kan sudah sangat resah. Dan Aceh pun tidak keseluruhan menerima.
Dan yang perlu dikoreksi lagi ya, perlu dikoreksi lagi itu ditampung di sini di Indonesia ini, maksudnya ditampung di Indonesia ini hanya sementara dan akan diteruskan ke daerah yang memang mau menerima. Nah, pertanyaannya, negara mana Pak yang mau menerima selain Indonesia Pak? Ada nggak Pak perjanjian antara UNHCR ataupun Indonesia dengan negara lain yang akan menerima mereka setelah nanti dikeluarkan dari Indonesia ke negara itu? Ada nggak negara lain yang mau menerimanya? Itu pertanyaannya Pak. Kalau misalkan nggak ada, ya berarti selamanya mereka akan di sini, seperti dari yang tahun-tahun yang bahla itu sampai sekarang masih ada di Indonesia, belum dipindahkan. Jadi sementaranya itu kira-kira sampai tahun kapan, apakah sampai mereka beranak pinak di sini atau bagaimana? Itu kan harus ada kejelasan Pak kalau sementara. Ya. Dan saudara, yang di sini nih bukan makan hak saudara. Itu dibiayai oleh PBB. Orang Rohingya yang di situ tuh dibiayai oleh PBB, bukan oleh pemerintah Indonesia, bukan oleh APBN dan bukan oleh APBD. Ya, jadi kita ini hanya menampung. Sekarang kita lagi lobby-lobby untuk segera mencari tempat. Nah itu dia. Jadi pemerintah tidak memberikan biaya kepada mereka dan tidak mengurangi jatah untuk masyarakat. Jatah untuk masyarakat tidak dimakan oleh pemerintah. Mereka para pengungsi. Namun ini apa nih ya Pak? Ini pemerintah mana Pak yang mengeluarkan dana ini Pak? Mengeluarkan dana 2,3 miliar untuk mengurusi pengungsi yang ada di Aceh pada tahun 2015. Ini pemerintah siapa Pak? Ini pemerintah mana? Atau dana dari mana? Dana dari pemerintah mana? Yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial Hovifah. Coba kira-kira ini pemerintah mana yang mengeluarkan? Apakah pemerintah Myanmar ataukah pemerintah Bangladesh? Dan Menteri Sosialnya Ibu Hovifah pada tahun 2015. Nah, kira-kira ini dana dari pemerintah mana Bapak? Karena begini, saudara, ada hukum internasional di mana tahun 51 PBB itu membentuk komisi konvensi tentang perlindungan pengungsi. Nah, Indonesia itu tidak ikut menandatangani, sehingga sebenarnya Indonesia bisa saja ngusir karena Indonesia tidak ikut menandatangani konvensi itu. Tapi Indonesia punya politik kemanusiaan. Gimana orang sudah sampai di sini mau dibuang di laut? Tidak boleh. Tetapi kita lokalisir dulu masalahnya, ini tepatnya, kemudian nanti kita kembalikan. Nah, untuk yang terakhir, jadi negara manapun, siapapun yang menandatangani konvensi yang 1951 itu yang dijelaskan sama Pak Mahfud, mau menandatangani ataupun tidak, ujung-ujungnya sama saja. Jadi ikut menandatangani ya harus nampung, tidak ikut menandatangani ya harus nampung. Kan seperti itu kesimpulannya. Jadi percuma, tidak menandatangani pun percuma. Karena apa, mereka datang tetap ditampung saja. Alasannya apa? Ya kemanusiaan, seiman, itu ujung-ujungnya nanti seperti itu. Jadi yaitu tadi yang terakhir, video yang terakhir, kesimpulannya menandatangani ataupun tidak itu sama saja, tidak ada bedanya. Oke, seperti itu video dari awal sampai akhir saya tayangkan semua. Tidak saya potong-potong, tidak saya rekayasa, dan saya ingatkan di sini saya bukan kampanye karena hanya kebetulan yang saya tanggapi di sini adalah wakil calon presiden atau calon wakil presiden. Hanya kebetulan, tapi saya tidak mengarah ke situ, saya hanya mengarahnya ke bagian pengungsinya, yaitu tentang Rohingya, itu saja. Jadi sekali lagi, ini bukan kampanye, terserah mau hak pilih kalian memilih siapapun, terserah, karena saya bukan kampanye. Oke, mungkin cukup seperti itu, dan tolong dicek tombol subscribe yang masih merah, silahkan diklik agar berubah jadi warna hitam, karena yang hitam berarti sudah subscribe. Oke, kita lanjut ke video-video berikutnya.